gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, ore-ore. Untuk video kali ini cuman mau ngobrol aja sih, nggak ada info apa-apaan, nggak ada mengkritisi sesuatu atau apapun, apalagi terlalu menyanjung satu series ya. Oke, no offense. Jadi sekarang mau flashback aja sama sharing juga ke kalian semua guys. Mungkin bisa jadi motivasi. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Selamat menyaksikan Ixe Shitageto Open. Aku mau sedikit ngobrol soal 6 tahun ini menjadi konten kreator sejak tahun 2016 lalu. Sejak zaman kuliah lebih tepatnya ya, waktu itu masih suka upload video yang random doang. Dan dulu pun gak aktif banget karena susah juga ngatur waktunya, mikirin tugas, healing, dan lainnya. Seru juga sih kalau kuliahnya di luar kota tuh ya teman-teman. Tadinya homesick jadi betah karena teman-teman di sini. Cuman aku itu agak susah ekspresiinnya, jir sendiri banget aing. Ditambah dulu tuh konten dokumentasi event di Jepangan bisa aku ulur-ulur lama banget guys pengerjaannya, karena mau apa-apa tuh kebanyakan mikir guys. Di sini aku banyak hal juga yang harus diurus gitu kan. Bahkan aku juga ikut komunitas Yu-Gi-Oh di sini. Tiap minggu ada get, enak bisa ngumpul soalnya kemana-mana itu deket teman-teman. Apalagi kalau ada event di Jepangan tiap tahun ya teman-teman, dan ada mereka di situ bisa ketemuan juga gitu. Nah di masa itu juga sebenarnya aku kurang paham ya, ini channel YouTube mau dibawa kemana ya guys ya. Cuman jadi diary event atau diseriusin jadi kreator gitu kan. Terlebih aku juga belum tahu kalau ini sebenarnya bisa jadi suatu hal yang menghasilkan gitu, ada profitnya. Jadi hidup ala kadarnya kayak anak kuliahan biasa gitu. Padahal bisa aja aku nyambi konten, belajar sejak zaman kuliah buat sampingan ini kan. Siapa tahu pas itu channelnya bisa monet, terus ada ini duit itu kan. Nah sampai akhirnya aku nemu channel YouTube ternyata di Indonesia tuh banyak juga yang ngebahas hal-hal yang aku suka. Kayak misalnya Agan Reza tuh ternyata ada orang yang passionate banget sama sesuatu yang dia suka terus dijadiin konten YouTube gitu, diperdalam dan disampaikan ke banyak orang. Joknya juga menghibur kalau lagi ngobrolin apa yang terjadi dengan cerita Kamen Rider itu emang kompleks ya teman-teman. Karena kenyataannya ya seperti itu. Banyak yang pemahamannya beda, nggak jarang juga sampai ada yang salah paham dan sebagainya. But big respect lah, karena Agan jadi salah satu inspirasi buat saya di sini nge-YouTube ya. Kemudian mulai coba nih review anime gitu kan, cuman udah kehapus videonya teman-teman. Wih, inget banget dulu review apa aja tuh. Ada Daring in the Franxx sama Darwin's Game pas awal-awal itu kan. Habis itu pernah juga nge-review yang lain-lain kayak Higehiro, terus ada Ultraman Trigger, terus Majono Tabi-Tabi. Oh my god, aku kangen masa-masa itu deh. Tahun 2020 ke bawah itu. Kemudian gak cuma sebagai content creator guys, tapi pendewasaan saya juga sebagai manusia pendewasaan saya sebagai manusia juga dimulai lewat YouTube ini. Dimulai dari nentuin konten apa yang mau dibawa, apa yang aku suka dan jarang ada orang yang bawain di YouTube, ya kan? Dalam konteks lokalan ya. Oh, Digimon ya. Udah, jadilah aku milih Digimon untuk base konten di channel ini. Diawali satu video dengan views terbanyak pada saat itu, padahal aku cuman bahas urutan series anime Digimon aja gitu. Kadang ngomongin yang lain juga masih, tapi tetap fokus utama di Digimon. Nah, akhirnya selama ini bertemu banyak orang secara online, video pun belum rame-rame amat, tapi udah lumayan seneng. Karena setelahnya mulai banyak yang interaksi di channel ini. Mereka juga saya rasa nunjukin kalau mereka peduli channel ini. Dan mohon dengan sangat kalau bisa jangan spam komen kalau nggak nyambung. Kasihan komentar yang lain, mereka udah serius nanggepin video saya dan keluar pendapat mereka. Tahu-tahu ada komentar out of context, tapi ya begitulah. Gimana sih ngomonginnya? Ini aku juga bingung mau balasnya gimana gitu loh. Nah terus untuk insight dan traffic emang lagi rada-rada sih, makanya kudu diakalin juga ini gimana biar dapat 4000 watch time. Apakah harus dikoneksiin ke sesuatu yang viral atau dibikin kayak apa ya? Ya misalkan aku ngeliat YouTuber Jepang ya teman-teman, itu kadang-kadang ada yang unik juga, kayak misalkan channelnya Amakudari itu. Amakudari yang YouTuber itu, kalau kalian tahu ya teman-teman, dia unik tuh lawakannya teman-teman, joknya bawa-bawa Yu-Gi-Oh padahal dia lagi main Arc Knights gitu. Ya aku terinspirasi sama dia kalau ada yang apa-apa bawa Digimon padahal lagi ngomongin yang lain, itu aku ngikutin dia. Lucu soalnya.
Alhamdulillah sih subscriber udah mencukupi ya. Tinggal ini mau live susah, kendala device buat main game juga, Cok. Laptop cuman buat ngetik skrip aja ujung-ujungnya. Sebisa mungkin konten game Digimon ya yang bisa dimainin di HP aja. Makanya sekalian ngasih tahu nih teman-teman, bukan klarifikasi karena udah lama juga ini masalahnya. Saya tuh bukan mengabaikan saran ya, tapi emang beneran susah dari sininya. Dan buat eksis di platform lain pelan-pelan saya jalanin kok. Kayak upload TikTok pas upload short aja, itu pertama. Terus Beastation juga ada sih, buat bangun relasi dan kenal platform lain terlebih dahulu. Ya alhamdulillah lumayan dapat wawasan dari nyobain di platform lain. Dan perasaan lebih tenang juga sih. Gak terlalu musingin YouTube kapan monet aja jadinya. Yang penting bener-bener serius ngerjain ini semua. Cuman pas ngonten itu cobaan, banyak banget guys. Tapi tetap harus dilewatin semua. Walaupun kadang di belakang misu-misu karena stres. Yang penting jalan aja gitu. Bahkan pernah sampai dipaksa buat nyerah sama keadaan, teman-teman. Berkali-kali dipaksa berhenti. Tapi kalau berhenti nanti kita nggak bisa ketemu. Digituber Indonesia bakal berkurang. Sementara passion semua saya curahkan di sini, bertanya di sini. Rasanya kayak nggak rela aja direnggut semua gitu. Walaupun dijanjiin apalah, pilihanku ya ini. Susahnya nolak paksaan, ditambah saya juga nggak suka ribut sih. Jadinya saya pendem sampai stres sendiri. Nggak bisa kontrol emosi, emotional damage gitu. Ya itulah. Ya mungkin ini biar kita jujur-jujuran aja ya teman-teman. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin ya teman-teman. Kadang-kadang aku juga ada masalah sendiri gitu. Biar kalian tahu aja. Jadi kalau kalian bisa jadi apapun yang kalian mau itu Digituber atau apapun, bersyukur. Dikasih kesempatan buat ngejar impian, punya privilege, bersyukur. Dan tentu saya bukan kreator yang sempurna. Saya sendiri juga pernah berbuat kesalahan dan ngalamin berbagai hal dalam perjalanan ini. Udah pernah ngerasain bingung soal takdir dan jati diri, kehilangan cita-cita pas quarter life crisis, dipaksa keadaan buat nyerah mempertaruhkan idealisme, ngecewain sampai kehilangan kepercayaan temen, adu pendapat setelah bicara baik-baik karena ke-trigger sama orang, ditinggal mati sahabat tanpa sempat nempatin janji. Penuh penyesalan dan selalu pengen minta maaf ke mereka semua. Makanya sekarang ada satu hal yang aku pahamin dan aku hanya percaya itu. Selama masih punya identitas ini, aku gak akan pernah sendirian. Rokuroren yang selalu pengen berbagi pikiran dan menghibur kalian secara bersamaan itu adalah kita sebagai satu kesatuan. Ketika aku belajar sesuatu di sini, adanya kalian juga penting untuk berbagi pemikiran dan informasi di sini. Dengan begitu, ikatan kita akan semakin kuat dan pasti ada manfaatnya buat masing-masing pribadi. Jadi nggak cuma buat saya aja. That's not only for me, it's for you guys too. Gitu loh. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Sekedar sharing aja sih teman-teman. Kalau jadi Digituber tuh sebenarnya ya gimana ya? Ya gitu deh teman-teman. Dan juga alhamdulillah sih udah sejauh ini subscriber udah mumpuni ya. Udah sampai lewatin garis minimal, tinggal watch time aja nih teman-teman. Enaknya kita ngapain gitu kalau nggak ngonten Digimon, kita mau apa, kayak Gundam kayak atau Yu-Gi-Oh atau Kamen Rider, gimana terserah kalian itu. Kalau kalian ada ide kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalau kalian pengen berbagi sesuatu juga, cerita-cerita kalian bisa di komentar juga ya teman-teman. Seperti yang udah saya bilang di awal, hari ini nggak ada apa-apaan dulu, kita cuma mau ngobrol-ngobrol kayak gini aja. Tapi kalau kalian ada tanggapan, kalian bisa komentar, oke? Terus ngapain ya? Ya, oh iya, benar. Aku mau ngomongin soal ini apa? Kelakuan aku di channel ini. Kadang-kadang aku kayak suka apa sih? Ketawa-ketawa sendiri, habis itu suka meranin Gul's Gamamon, suka ganti kepribadian gitu kan. Ya itu buat lucu-lucuan aja sih teman-teman. Sama sekalian berlatih supaya bisa ini apa, voice acting gitu kan. Voice acting pakai suara sendiri, terus meranin suara karakter yang edgy gitu. Tapi agak susah juga ya kalau mau meranin tipikal MC gitu, soalnya di rumah walaupun home alone tuh mau teriak malu cok. gitu teman-teman. Terus
Kalau semisal tiba-tiba aku lagi serius dan lagi ngomongin soal critical thinking, kadang-kadang mungkin aku pernah berkata sesuatu yang mungkin agak menyakiti kalian ya teman-teman. Mungkin di bagian itu aku minta maaf. Aku udah katakan kalau aku pas lagi kayak gitu netral teman-teman. Aku murni keluarin pendapat aku yang sebisa mungkin senetral mungkin, jadi nggak begitu menyanjung ataupun ngejelekin lah pokoknya ada plus ada minus, dah itu aja yang penting teman. Jangan condong ke plusnya doang atau condong ke minusnya doang, itu malah terkesan kalau terlalu positif tapi nggak ngeliat kurangnya itu kayak menjilat. Kalau fokus ke negatif tapi nggak begitu ngeliat positifnya sampai bahkan dilihatnya kayak nol gitu, itu malah kayak nggak menghargai gitu kan. Ya seperti itu aja sih teman-teman. Ya kalau kurang lebihnya kayak gitu sih pesan dari aku teman. Jadi gimana? Apa ada sesuatu yang kalian dapat setelah kalian mendengarkan curhatanku ini? Curhatan atau dakwah atau apa ini? Pokoknya terserah kalian mau nganggapnya gimana teman. Mungkin setelah ini aku bakal coba lebih ramah lagi dan mungkin akan bahas sesuatu yang filosofis ya teman-teman. Ya seperti itu aja teman-teman. Oke, terima kasih sudah nonton. Sekian dulu buat video kali ini. Jika ada kesalahan dalam ucapan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Akhir kata saya Rokuren undur diri. Hai, Rokuren Otskori. See you. この番組はご覧の